الكريم سمن المدني والشريف محمد رشاد بن عبد الله البنجري وخليفته Syekh Buddin bin Muhammad Arsyad Al-Banjari wa Syekh Habib Tunggang Parangan Pangeran Lutfi Gom Muhammad Husain bin Abdul Rahman bin Yahya Syekh Abdul Talha Sultan Sulaiman wa Syekh Nawawi bin Umar Al-Bandani wa Syekh Zainuddin Sumbawi Ali bin Abdullah Al-Banjari Al-Makki wa Syekh Syarwan Abdan Bangil Al-Arif billah Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa Syekh Simbal Manawri Karabi Bahri Karabi Halim Syukuran Abdul Qadir wa Nawawi Bandul Abu Qasim wa Jami' مشايخنا ومعلمنا غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف البريات سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله على آله وسلم أنجم الزاهرات وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته إلى يوم المعاد. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبد ودهر الداهر. قال رضي الله عنه وقال النبي صلى الله على آله وسلم إذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من العرب حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Apabila seorang hamba bertaubat, jadi salah satu di antara nasihat para aulia salihin untuk mendapatkan meraih ma'rifatnya kepada Allah, yang pertama adalah taubat, arti bertaubat berhenti melakukan kemaksiatan. Dalam hadis ini sebutkan apabila seorang hamba bertaubat ansallahul hafazata junubah, maka Allah akan menjadikan lupa para malaikat hafazah akan dosa-dosanya, dosa-dosa si hamba yang bertaubat tadi. Jadi sampai kada ingat lagi malaikat, siapa nang maulah kada ingat Allah. Kenapa? Karena dengan dasar kesungguhannya si fulan ini bertaubat kepada Allah. Walaupun dulu pernah melakukan ABC macam-macam ya, gawian-gawian nang kada baik, lalu bertaubat dia kepada Allah, Allah yang melupakan malaikat itu sehingga kada ingat lagi catatannya. Wa ansa dzalika jawarihahu wa ma'alimahu minal ard, dan dia juga menjadikan lupa akan hal itu terhadap seluruh anggota-anggotanya. Juga malaikat nang lain kada ingat juga ya. Kenapa? Karena kesungguhan orang ini mau bertaubat kepada Allah, dan apa-apa yang ada di bumi, bukti-bukti yang ada di bumi juga tidak ada, dihapus semua. Ketahuan siapa yang pernah berbuat macam-macam tuh, mobilnya, sepeda motornya, bajunya, tempatnya. Tahu tempat di mana tempatnya si dia nyoblos? Tahuan tak? Ya. Nyoblos di Lohwe ya. Nah, dibayar ke nyoblosnya, ketahuan tak? Kilo 10 bang guru, sama aja ketahuan juga. Tapi ulun lewat aja guru aja.
ulun rancak aja ke kilo 10, ha? Bapak kalau 10 lewat aja Pak. Oh ini jarang sudah kena lewat tol. Nah, Masya Allah, asal taubat yang benar-benar disebut namanya taubatan nasuha. Malaikatnya kada ingat lagi nang maulah Allah ya, karena Allah kasih sayang kepada orang yang mengakui dosa-dosanya. Penyayangan Allah sayang. Ya model kayak kita juga apa anak nih macam-macam. Lalu mah aku nggih ulun main yang mengambil duit pian. Nah, tadi dia main lagi nang kuitan. Hendak sarik kayak apa lagi sudah. Hendak disariki anak seorang, kada disariki duit hilang, akhirnya berdiam main lagi dah. Nah, itu kan sebatas kita manusia ya. Ini Allah sayang benar. Di mana bukti kesayangan Allah kepada orang yang bertaubat dengan taubat yang sebenar-benar taubat? Satu, malaikat nang manulis itu diulah Allah kada ingat. Dua, malaikat-malaikat nang lain pun kada ingat. Tiga, bukti-bukti nang ada di bumi ini dihapus Allah. Nah, namanya kada ada bukti, secara aman dah. Artinya dia diampuni Allah hingga dia bertemu dengan Allah, sedangkan tidak ada atasnya seorang saksi pun terhadap dosanya. Kada ada lagi saksi. Yang memberatkan dalam sebuah perkara itu adalah saksi. Ini kada ada lagi, sudah catatannya bagus berataan, rapotnya baik berataan, saksi-saksi tidak ada, selamat ya. Syaratnya apa? Taubat kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam, engkau wariskan zuriat keturunanmu kesusahan dan kepayahan, dan aku wariskan kepada mereka taubat. Nabi Adam ini Habil dan Qabil nang maulah gawian pertama, bermusuhan, berdengki-dengkian ya, karena jodohnya. Jadi awal-awal yang melakukan dosa pertama utama Nabi Adam, dimana ketika di sorga sudah ditangati, tahu ditangati lah, orang amun tadi ditangati, sudah dilarang oleh Nabi Adam Hawa. Nah, sekalinya ringkas cerita, kedua-duanya melakukan dosa langsung diturunkan Allah. Tapi Nabi Adam berdoa, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Imbah itu Nabi Adam berbuat dosa, anaknya pulang. Mbak anaknya macam-macam, turunannya sampai di zaman Jokowi ini. Banyak melakukan dosa macam-macam. Jadi ujar Allah, Adam, engkau wariskan zuriat keturunanmu kesusahan, kepayahan karena kelakuan kamu juga dulu ya. Tapi kan Adam bertaubat sudah ya. Dan aku, ujar Allah, wariskan kepada mereka taubat. Barang siapa di antara mereka yang berdoa kepadaku dengan doamu, apa doamu? Doa Nabi apa doanya Nabi Adam? Ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal. Nah, sering-sering dibaca itu ya. Artinya habis sholat dibaca, sholat sunat guru baca aja. Kapan? Baca aja. Sholat duha bang, nanti di akhir-akhir sebelum Rabbana Atina baca aja. Pokoknya baca terus ya. Karena ujar Allah, barang siapa di antara mereka berarti manusia berdoa kepadaku dengan doamu, maka aku akan penuhi dia sebagaimana aku telah memenuhinya bagimu. Maksudnya, ku ampuni dosa mereka, dosa si manusia ini sebagaimana aku mengampuni dosa Nabi aku di sini ujar Allah. Nah, jadi kita rancak-rancak membaca Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin ya. Baca, rancaki baca. Diulah wirid pang guru, silahkan. Diulah doa hari-harian.
tahiyatul masjid kah, berdoa selamat umpama, lalu kena rabbana zalamna, ya. Ada doa yang disuruh kayak sembahyang duha, Allahumma inna duha sampai seterusnya. Di ujung-ujung terakhir nanti rabbana zalamna baru rabbana atina. Artinya setiap sembahyang itu dibuat harus baca doanya. Jadi supaya dosa-dosa kita diampuni Allah sebagaimana dulu Allah mengampuni dosa-dosanya Nabi Adam. Ya. Bukan Nabi Adam, Nabi Adam. Ketika itu Adam, malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam. Ya, itu bahasa Inggris ya. Dia yeah. Nah, jadi diampuni Allah dosa Nabi Adam. Wahai Adam, aku halau orang-orang yang bertaubat dari kubur mereka dalam keadaan bergembira denganku dan tertawa, dan doa mereka diperkenankan. Nah, jadi sudah dosanya diampuni oleh Allah gara-gara atau lantaran membaca Rabbana Zalamna tadi. Lalu kena di hari kiamat pas bangkit dari kubur, orang-orang yang bertaubat tuh mau gembira banar sidin. Kegembiraannya sambil tertawa, bangkit kubur tertawa. Sampai bangun guring apa? Nah, nangis. Kenapa? Duit diambil, misalnya bermimpi duit diambil, bangun guring, seakannya disebujur duit diambil bini. Aku bermimpi hari ini, oh iya, oh hilang ya. Nah, lalu ujar Nabi alamatut taubati an-nadam. Alamat atau tanda bertaubat itu adalah menyesal. Tandanya orang yang bertaubat itu menyesal. An-nadimu yantaziru minallahi rahmah wal mu'jibu yantaziru minallahil maqta. Ya, jadi ujar Rasulullah, orang yang menyesal itu menunggu rahmat Allah. Menyesalnya benar, banyak dosa macam-macam nang digawe, lalunya menunggu rahmat Allah. Bagaimana caranya menunggu rahmat Allah? Sambil menunggu rahmat Allah, dia perbaiki terus, gawian-gawian nang kada baik diperbaikinya, ibadah yang masih kurang sempurna belajar. Itu cara menyesal. Kenapa? Menunggu rahmat Allah. Sudah gawiannya berhenti, ya berhenti dia. Terus kedepannya dia perbaiki. Karena kan semuaan kita ini kullu bani Adam khata'un wa khairul khatta'ina at-tawabun. Setiap manusia, lelaki kah bibini kah apakah, yang bencong pang guru sama manusia juga, yang setengah bencong pang manusia juga. Semua manusia pernah berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang salah mau bertaubat. Di antara taubat itu yang utama menyesal. Bukti penyesalannya dia menunggu rahmat Allah. Sedangkan orang yang merasa ujub itu menunggu murka dari Allah. Nah, orang yang ujub bangga, wah, merasa inya paling bagus, paling baik, dan ujub ta'ajub kepada dirinya, nah itu menunggu murka Allah. Tapi kalau orang bertobat menyesal apalagi sambil muhasabah, wah ini nanti ada refleksi akhir tahun, wah ini keren lagi anunya nih, momennya ya. Kemarin tadi malam WA Bangkal tim mau adakan refleksi akhir tahun, wah untung ada refleksi pijat. Refleksi jualan pijat. Ya insyaallah ya. Nah, bagus, sudah ada kegiatan ini malam tahun baru, tapi ini malam tanggal 30. Malam tahun baru malam apa Gerang? Senin kah? Oh ya bujur, itu malam Senin tuh. Tapi kami maghrib isanya aja. Kita doakan mudahan sampai rendah hujan lah.
Cuman kadang nang panggung-panggung muar bener. Kalau perlu adakan istighosah ya, sambil duduk keluarga apa bakar apa jagung. Kenapa jagung sate kan dibakar? Ku jagung apalagi singkong. Cari nang tagana-gana sedikit. Ya, nah jadi orang yang menyesal berarti sidin menunggu rahmat Allah. Orang yang apa namanya ujub, ya ujub itu artinya beda dengan sombong lah. Kalau sombong dengan af'aliyah, kalau ujub ini dalam hati gitu. Kayaknya aku aja nang bangun tahajud. Nah, itu sudah ujub punya tuh. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah sebelum kalian mati. Jangan nang sudah roh di sini nah, roh di tenggorokan hanya nangis, ada kawal lagi. Hendak menyesal mulai sekarang. Taubat kepada Allah sebelum mati. Gering pang guru bisa, amun ingat. Nih kadang-kadang garing, kadang-kadang mengingat taubat nang dikatakan penyakit aja, obat macam-macam. Jadi hendak bertobat tuh mulai wahini ya. Jangan nunggu garing, jangan nunggu kena parak sakarat. Aku kena aja kena parak sakarat 5 menit lagi. Pina nyaman mau ulas skenario nya memang. Di TV itu Bang, di TV itu ada nama atur. Sudah Allah mati tapi kan sampai hanya nerima gaji lagi. Dikiranya nang kenyataan kah kayak itu kah? Itu orang ada aturannya sudah. Nah jadi bertaubatlah sebelum mati. Makanya bagus bila memutar mic nih serai, nah, kayak di Jogja lah. Ma'asyiral muslim, memutar mic maksudnya subuh tuh nah. Bila membuka mic. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, qumu ila shalah, ajjilu taubati qabla al maut, ajjilu bis salati qabla al maut. Kaum muslimin muslimat, ayo bangunan cabut. Tak aku nambahi. Ayolah kasih bangunan sebelum mati menjemput kamu. Ayo segera taubat kepada Allah. Ayolah kasih siapkan diri kalian untuk sholat subuh berjamaah di masjid apa meninjau ya. Oh bangun acil, wah hanya mencabut sidin rupanya. Maksudnya cabut bangun dari dikira sidin azan langsung sidin tolak kamu sigit ditarik nang bini bayi ingat mandi belum lagi astagfirullah. itu ada kisah kaum begitu rumahnya sidin ini kan dengan apa takajud gitu nah ya, begitu bangun langsung aja hidupkan mereka langsung azan ya. Di tengah azan dibisikin nang bini, orang belum mendatangan lagi. Orang belum mendatangnya rumah kaum dihiga kita aja, tapi lain kaum di sini, lain kaum di sana. Dibisikin yang ingat malam tadi main atau lato tahu lah. Iya sebelum. Ibu azan langsung mandi. Jadi ujar dengan kemana kaumnya kan ada menunggu komat. Nang datang kai ketemu di komat, ketemu di imam, maharap kaum juga. Makanya kaum nih kembali luar biasa sih din. Itu cakanya kaum tuh gaji tuh 10 juta kaum tuh. Iya sidin nang bersih musigit, iya sidin nang azan, iya sidin nang komat, iya sidin imam. Untung sih gak ada makmum. Itu kalau bahasa untuk PU kaum borongan semuaan. Ya Allah. Nah jadi segera bangun gitu loh. Mentak ajutan orang ya. Tapi supaya ada uyuh, sirnya direkam. Dulu waktu pertama aku di Jogja, wah apa nggak capek ya kok? Usahanya direkam loh. Bah,
sampean kok tangini wong ke sabenan subuh? Ya enggak, oh capek. Terus ya direkam ngono. Oh iya. Bari ada kalau kehalus tuh tahun 888 tuh. Aku waktu di Jogja ada apa kayak kaset halus, ada kaset halus bari kalau direkam sidin ajilu bil taubati qabla al maut, tangi. Tangi itu lain, kayu tangi lain. Tangi itu bangun. Karena di Banjar ada namanya kayu tangi, dikiranya kayu tangi lain. Semenangan atau apa nang? Rasa coklat, rasa apa itu? Ada Pak Pau kan donat dikira berbunyi terus rekaman aja, membabuihan muntung pak sampai pacul gigi palsu. Kalau di Mekah apa biasanya ala qabla syai' ala kulli 10 riyal murah. Kukira juga pakai ini sekalinya ada mic-nya. Kita takutnya ada kadim ini lawas rakaman bahari dinya. Oh ya kayak gitu. Mudahan tulak haji barataan lah. Nyetor tapi dan bersegeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk. Nah, ujar Nabi, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian sebelum mati. Iya. Dan segera beramal sebelum sibuk. Sibuknya ada dua gina, sibuk dengan urusan dunia atau sibuk dengan penyakit. Nah, sudah sibuk dua ini kan repot. Artinya mumpung sehat, mumpung masih ada kekuatan, mumpung ya bukannya santai kawajam atau atur waktu lah, gunakan bujur nuntut ilmunya apa macam dan sebagainya. Dan sambunglah hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian dengan memperbanyak zikir kepadanya. Ini hadisnya. Jadi manusia, ujar Nabi, bertaubatlah sebelum kau mati, segeralah beramal soleh sebelum kalian sibuk, dan sambunglah hubungan antara kalian dengan Allah dengan memperbanyak zikir, banyak-banyak berzikir, dan bersedekah secara sembunyi. Nah, yang paling bagus jangan ribut bersedekah. Ini bersedekah 100.000 aja anak se-RT ketahuan. Minta makan sidin ikam di sini panitia bila kada mau makan aku bersedekah lagi. Jorong berapa cil kada banyak masih 10.000 aja. Ya bersedekah sembunyi itu ya niscaya kalian akan diberi rezeki ya. Jadi antara yang terang-terangan dengan yang sir itu bagus yang sir itu maksudnya kada diumumkan, kada dikisahkan kepada orang. Ini kada sembahyang menggawil kawan apa yang dimukan itu oleh kamu apa maksudnya di muka sab ya nah tuh tapi aku beri semalam sih. Oh masya Allah ikam ini aku mau masya Allah soalnya terketahuan nih tapi benar tapi yang dikisahkan dengan orang lah ya. Kini bakuya tahu bakuya ngomong lagi sana tuh neng anu mau kena sidin tuh aku semalam bari pasidin ulang tahun yang ke-72. Tapi jangan berkisah lah, jangan berkisah berat naik bisa ya Allah yang menilai. Amun manusia menilai paling oh bagusnya paling kayak itu. Amun Allah yang menilai rezekinya dimudahkan Allah, dibantu dan ditolong, ujar Nabi. Jadi bila orang bersedekah sir itu maksudnya kada berkisah-kisah, tapi amun orang mengisahkan ya kada apa-apalah. Orang mengisahkan kan kita nggak nyeritain. Nang menukar anu si anu lah. Oh ya sudah, kada usah kita diam aja. Orang terserah orang. Nah itu diberi Allah rezeki, malah dibantu dan ditolong. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah lebih gembira dengan taubat hamba yang mukmin daripada seorang laki-laki yang singgah di bumi dan di daerah yang berbahaya.
Ada daerah berbahaya di mana? Palestina bagi kita bahaya. Dengan orang yang bertaubat. Si ini hendak berjuang, pahamlah. Umpat di kan negeri yang berbahaya. Nah, Allah senang dengan orang yang taubat. Tapi kalau memang orang ini punya kemampuan dan ada jalannya ke sana, ayo nang jaga-jaga nah. Ini melawan bubuhan Israel dah. Kalau pina mau sekali meniup ke itu matian Israel. Nang bubuhan Gatot Koco mana itu suruh ke sana. Iya. Indonesia ini kan banyak yang kayak itu loh. Nang alam-alam gaib nang macam-macam loh. Tulakan ke Israel dah, tulakan ke Gaza. Kita banjir apa? Junjung Buih kah? Ya, Putri Junjung Buih, ayo tulakan ke sana. Datu, mulai Datu Kartamina, Datu Baduk, macam-macam. Datu-datuan, tulakan. Ya, artinya mudahan matian Israel itu ampihan dah. Ya. Termasuk Datu Maringgih, tulakan juga. Nah, jadi antara orang yang daerah berbahaya dengan orang yang bertaubat, Allah senang gembira dengan orang yang bertaubat. Bersamanya tunggangannya dan barang-barangnya yang berisikan makanan dan minuman, lalu dia meletakkan kepalanya dan tertidur. Ya, ada orang singgah di bumi yang berbahaya. Ini kita tadi gini, Allah senang dengan orang yang bertaubat daripada orang ini, maksudnya orang itu seseorang berada di daerah yang berbahaya. Bersamanya ada tunggangan, maksudnya ada kendaraan dan barang-barang yang berisikan makanan dan minuman, lalu ia meletakkan kepalanya dan teguringan, maka dia pun terbangun dan sungguh telah pergi dan hilang binatang tunggangannya, lalu dia pun mencarinya hingga apabila panas semakin terik dan haus dahaga, ia pun telah bersangatan atau apa yang Allah kehendaki. Dia pun berkata, aku akan kembali ke tempat asal yang aku tadi berada padanya, lalu aku tidur padanya hingga aku mati. Maka dia pun meletakkan kepalanya di atas lengannya untuk menunggu kematian, lalu dia terbangun, maka tiba-tiba binatang tunggangnya telah berada di sisinya, di atasnya masih ada bekalnya dan minumannya. Maka Allah lebih gembira dengan orang taubat yang mukmin daripada laki-laki ini dengan binatang tunggangannya. Gini maksudnya, Allah cinta kepada orang yang taubat daripada ada seseorang yang berkendaraan lalu berada di tempat yang berbahaya. Ketika itu semua perbekalan lengkap, sidin taguringan. Begitu taguringan, kendaraannya hilang, apa macam semua hilang. Nah, orang yang dalam bepergian terus ketika dalam perjalanan ini semua hilang, ini nilai keberkahan dalam musafirnya itu sangat besar. Makanya sering contoh kita pergi haji, kalau kehilangan sidin, di mana cil kehilangan duitnya, kada ingat je ayo, di mana mandak, kukira je duit mainan. Nah, maka jak sudah kepada itu 1.500 real, itu namanya living cost. Sidin kada suka melihat duit real, pahamlah. 1.500 real itu kan ada 500 real, ada 100, ada pulang 50, 20, 10 dan 5 real. Pernah Pak? Jadi waktu di Jeddah itu sudah ingatkan terus, itulah ingatnya duit itu jangan sini nih. Kan ada tas, tas kecil, kami nyambat tas dada. Dianak di situ duit tuh. Itu duit, nah lain yang kertas biasa, kan menerima dari Kemenak waktu kita hendak berangkat. Nah, si Acil ini sidin membuka, apa yur duit mainan ini. Diandaklah di atas kayak itu waktu baudu. Begitu kada ingat lagi rupanya. Pas sudah di di bis, orang berkisahan duit. Duit apa? Maka pin diunjukilah sama waktu yang kita tulak tuh.
Dia juga ya amplop. Itu duit kah? Ya duit itu, duit real. Oh, kukira sih duit mainan kekanakan. Nah, akhirnya bingung, kehilangan duit. Maka dalam musafir hanya ada tulak haji, maksudnya hanya berangkat, belum apa-apa lagi dari Jeddah menuju Madinah waktu itu. Laporan naik, duitku hilang. Nah, pian besangu lah, di besangu sejutaannya, umat dikitnya, orang punya banyak besangu. sejuta untuk 40 hari loh. Ya, orang tuh hangarannya kalau ya sudah. Akhirnya pas sampai di Madinah orang belanja. Sidin bawa sejuta nih ke sini banyak bener ya kan. Pas dirupakan 230 rial. Metaina khala 30 rial. Khalas, sudah. Bingung. Akhirnya sudah kumpulkan kawan nanti bisa kita bantu nenek nah. Sebenarnya hendak berapakah kumpulkan ya alhamdulillah tak kumpul. Nah, membantu orang dalam keadaan kesulitan di tengah perjalanan. Ini kan di tengah perjalanan nih kisahnya nih. Ya sidin kada bisa apa-apa. Kalau seandainya ada rekening apakah? Ya kada ada ya sudah. Itu lebih afdal, utama betul. Jadi berapa kali 5 rial ke 10 rial ke kita padahi ke kawanan. Nah, akhirnya dari pengurus kloter juga ada memberikan ya walaupun tidak penuh, diberilah waktu itu 500 rial sidin. Karena ada juga anggarannya katanya sudah alhamdulillah. Nah, yang saya maksud kita membantu orang kesulitan di tengah perjalanan. Ini tengah perjalanan Pak, hilang duit sidin. Nah, itu besar betul. Nah, itu masih afdal bertaubat kepada Allah. Neng kisah tadi tuh sudah barang hilang, lalu orang ini menunggu dengan sabarnya, ketika itu kembali barangnya, kembali kendaraannya, lalu orang ini benar-benar beribadah, masih afdal orang yang bertaubat kepada Allah. Padahal itu sudah termasuk pahala yang sangat besar. Nah, kalau seandainya kita dalam perjalanan, kita membantu, kita kemana, tulak kemana, ada kawan hilang, nah ibu jujur hilang lah. Duitku hilang, berkumpulannya orang kada jadi, kita tinggal dalam tas sekalinya jar, maka sudah diunjuk buahnya. Pintar banget. Utlub matabat bin nadamati muqli'an wa bi'azmi tarki dhanbi fimma istaqbala wa bara'atan min kulli haqqil adami wa li hadhil arkani far'a wa kammila. Tuntutlah taubat dengan menyesal, maksudnya bertobat kita dengan menyesal dalam keadaan mencabut diri dari dosa. Mencabut maksudnya kada lagi menggawi, diibaratkan tuh mencabut, ada paku dicabut kan. Nah, jangan lagi dimasukkan paku ini, itu namanya dicabut. Amun dimasukkan pulang, tuh ngarannya kada mencabut. Tuh nang kayak nang lato-lato maju mundur tuh mencabut ngarannya. Kenapa tertawaan? Kedingat lagi ya? Ngopi dulu dah. Nah, jadi diibaratkan mencabut. Dan dengan tekad dan azam untuk meninggalkan dosa pada masa yang akan datang. Sudah orangnya menyesal, tidak mengerjakan lagi, dan pada tekad punya niat untuk apa? Untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Dan mintalah kebiasaan dari setiap hak manusia. Mintalah kebebasan. Mintalah kebebasan dari setiap hak manusia. Maksudnya minta halal, minta ridha. Dulu saya punya jamaah, itu hampir semestitan disalaminya. Ajuran kemana pian? Kada apa-apa aja sirin. Siapa tahu aku mati sirin. Siapa tahu kena pengajian berikutnya ndak ada lagi. Salaman Habib, salaman. Saya bujur ndak sempat. Begitu pengajian berikutnya ke minggu berikutnya ndak ada lagi. Mana kai? Pantas guru aja membuang perangai kai bersalaman taruh sidin. Oh, so minta halal, minta ridha, minta halal, minta ridha, minta maaf lah macam-macamnya. Sidin tuh kayaknya tuh penggaya. Penggaya itu suka berhumor, bergayaan aja.
Jadi pas sudah anu tuh hendak meninggal tuh di mana-mana, di warung kopi kah, salaman macam-macam kena monang anu, aku bayarin jisirin. Makai berduit kah? Kada pang berduit jisirin, cuman aku nih sudah pinanya nih kada lawas. Hendak mana pian? Kada ya, kamat ngarang kita nih pasti mati jisirin. Kita terus pandiran itu sebujur, nggak sampai seminggu langsung wa ilaihi rajiun. Nah, ini orang hendak mati itu ada firasat-firasatnya lah. Adalah pian firasat lah. Kalau dulu zaman ulun ada juga tuh mau WA guru pensiunan Bapenda. Guru ulun nih pinanya nih kok aneh kada nyaman jisirin ya. Kenapa aja julun bu? Minta amalan guru aja supaya nyaman kena ulun bila mati ya. Jadi julun pian garing kah? Kada juga garing cuma awak kada nyaman perasaannya. Model nang kayak pin hendak mati kalau aku nih jisirin. Ya sudah aja kita. Ini amalakan. Desa bujur. Kada lawas kira-kira 3 hari mbah ulun WA ada pengumuman di bebuhan pensiunan Bapenda bahwa beliau sudah meninggal. Jadi ada lagi ulun jamaah ulun hilangi dulu garing kayak apa piancil guru bujur ke orang anak mati itu anu lobang-lobang tuh menyempit jisidin ya diantaranya itu pinanya aku nih parak mati sakulah jadi lah sudah cilek bertobat nah usahakan pian mandi tobat kita beri amalan desa bujur 2 hari abis ulun hilangi itu meninggal. Jadi kini bila ulun melangi pian lah parak terus ada. Takutan juga. Yang bulan panjang umur, sehat walafiat, beratan ya. Dan bagi rukun-rukun itu peliharalah dan sempurnakanlah. Jadi maksudnya supaya kita dalam bertaubat tuh benar-benar ada rukun-rukun taubat, ada nanti amalia-amalia taubat. Makanya orang bahari ada namanya mandi taubat ya. Mandi taubat tuh amun kalau kita kerjakan sehari ya seminggu, syukur-syukur tiap mandi walaupun bukan mandi wajib, nawaitul ghusla li taubati anil dzunubi fardhan alayya lillahi ta'ala. Itu mandi taubat, sengaja aku mandi taubat dari seluruh dosa-dosaku fardu karena Allah. Nah, waktu mandi baca istighfar sambil bagosok tuh baca istighfar. Kena mudahan ingat ulun bawakan anunya catatannya dari guru kami Syekh Muhammad Ali, cara dan amalan mandi taubat. Ya. Yang bagus mandi taubat langsung sholat taubat tuh bagus benar ya. Artinya mandi taubat ini lain mandi wajib lah. Yang mandi yang langsung artinya langsung disyariatkan itu seperti mandi ihram, mandi Jumat, mandi kikuk-kikuk itu ada. Kalau mandi ini dari ulama, mandi taubat ya. Habis kita memandikan mayat, mandi juga. Nah, artinya mandi-mandi harian dinyatakan mandi taubat. Lalu dihakikatakan jabah guru ketika kita mandi, ya Allah bersihkan badan ulun juga bersihkan batin ulun sebagaimana pian membersihkan badan ulun. Artinya kan kita bersih ya. Nah, kita bahas. Jadi itu mandi taubat penting. Tiap waktu kah? Maksudnya bila mandi bagus juga. Atau seminggu 4-3 kali kita seorang yang merutinkan terserah ya. Jadi ada yang dibaca ketika menggosok badan, ada yang dibaca dalam hati. Kalau seandainya kamar mandinya itu bergabung dengan WC cukup dalam hati. Kalau seandainya kamar mandinya khusus kamar mandi aja kada apa-apa kita sambil gerunum tahu orang banyak gerunum nah itu ngarannya gerunum maksudnya bacaan. Nyari juga gerunum. Apa namanya gerunumnya? Oh, soalnya gigilean, lain juga. Kalau nang mandi 9 boleh juga. Mandi 9 ada 2, ada mandi 9 hidup, ada 9 mati. Bila mandi 9 mati kan ghufranaka ya Allah. Bila mandi 9 hidup ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahman.
mandi terakhirnya itu mandi sembilan hidup ya. Kalau nang becibuk, ya Allah ya Allah ya Allah sebelah kanan, ambil dulu cibuk, ya Allah ya Allah ya Allah sebelah kanan, ambil lagi ya Rahman ya Rahman ya Rahman, ambil lagi ya Rahim ya Rahim ya Rahim, tiga kali, terakhir ambil Allahu Akbar kepala. Itu orang bahari malah jari ya. Kanan dulu, kiri, baru kepala, baru terakhir bibarkati Nabi Muhammad SAW ke dada. Kalau pakai shower tinggal pegang tangan, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahman ya Rahim, baru Allahu Akbar, baru bibarkati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau mandi sembilan mati, gufranaka ya Allah, gufranaka ya Rahman, gufranaka ya Rahim. Kalau mandi suci biasa atau mandi suci hidup, nah di terakhir itu Banjar kubu yang terakhir, tahulah kubu yang terakhir. Sampean paham kubu yang terakhir? Terakhir Bismillahirrahmanirrahim, air nur ya, ini orang bahari Pak, cuman selawatnya itu yang penting. Air nur yang suci, Nur Muhammad yang mandi, nur zat Allah yang memandikannya, bihaqqin nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Set guyur, dah itu mandi suci terakhir. Jadi ada mandi tobat, ada mandi sembilan, ada mandi suci. Nah kalau kita mandi imayat kan pertama mandi biasa, mandi kubal ya kami, mandi kubal. Habis mandi kubal itu dibasahin, mandi kubal katanya. Baru kena setelah selesai semua Pak, baru mandi sembilan, baru terakhir mandi suci mayat. Habis mandi suci mayat, tapi setelah istinja ya. Habis mandi suci mayat baru wudu. Habis wudu selesai. Ya, nanti kalau ada yang mau mati silakan saya praktekkan ya. Jadi waktu kita praktekkan di korem, dia sebujur-bujur seikong berabah kebuhan korem tentara, bosnya yang menyuruh langsung berabah ya kok hendak kok istinjai kok pindah bangun ini nek. Istinjai kan ya cuma cara-caranya aja. Nah, Masya Allah, mudah-mudahan kita beratan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batinan, anak cucu kita beriman soleh solehah, dan mudah-mudahan kita sakaluargaan selamat dunia akhirat. Wafatnya kita pada waktunya mudahan husnul khatimah, ala hadiniya wa ala niyatin salihah, ala wa ila hadratin nabi al-fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya Karim, wa'fu anna ya Rahman Rahman Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fid din, 'allimna rusda, Rabbi zidna 'uluman nafi'a warzuqna fahma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bi jahi tahar rasul jid Rabbana bil qabul, bi jahi tahar rasul atmim lana min kulli sul. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada juga mandi supaya disayangi laki, ada juga. Itu panjang ceritanya ya. Jadi ada bacanya ya. Jadi penglihatan laki itu anum aja. Kadang membosankan. Iya, orang bahari kan amalannya kuat bahwa ini kan amalannya MS glowing aja. Kalau awasannya kan lur juga. Kalau orang bahari amalan kuat ya, ada simjariyah, ada kata kukang, macam orang bahari. Nah, itu panjang ceritanya itu di zaman Sultan Harun ar-Rasyid. Saya berijazah itu ya, untuk supaya orang senang memandang kita, enak dilihat. Kalau kita begawi itu orang nyaman, senang, ya bos kita senang, tuh ada tuh mandi juga ada amalannya ya. Lain nang pakai minyak nyong-nyong lain. Ya, taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.